Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 322. Davian tersenyum, meski air matanya tak berhenti berderai. Sangat, nak. Sangat terkejut. Sampai-sampai Om udah menyiapkan tahlilan paling megah untuk mengikhlaskan kepulangan abang. Perkataan Davian terhenti tatkala Din memukul lengannya. Hehehe. Maaf, Bang. Davian mengusap air matanya. Tapi itu sebenarnya usulan Papa. Kata Papa mau adain tahlilan malam ini di rumah, sekalian mau umumkan kepergian abang. Din tertawa kecil, lalu menepuk pundak Davian. Terima kasih sudah mengkhawatirkan aku. Mulai sekarang berhenti membuat masalah, apalagi pada kakak iparmu. Davian mengangguk dan kembali memeluk sang kakak. Maafin aku, Bang. Maaf. Sudah membuat abang kecewa. Aku janji. Aku bakal jadi adik yang baik. Yang nurut. Yang gak bikin papa sama ibu sedih lagi. Din tersenyum dan menepuk beberapa kali punggung Davian. Minta maafnya sama istri dan calon anakku. 36. Yang sudah kau hajar di saat belum lahir. Sontak Davian terkekeh, tetapi sorot matanya diliputi keharuan. Sementara itu, di belakang mereka, Bu Mahira akhirnya tak bisa lagi menahan tangis. Enmaun, tak ada suara. Hanya air mata yang jatuh dengan tenang, seiring langkahnya yang mendekat pelan. Dia menatap wajah putra sulungnya, dan hatinya nyaris meledak oleh syukur. Pak Argatama hanya diam. Bahunya gemetar, dan air matanya menetes. Untuk kesekian kalinya dia menangisi putra sulungnya. 37. Setelah pelukan dan tangis reda, senja benar-benar berganti malam. Lampu ruangan menyala hangat, namun suasana masih penuh haru yang menggantung tipis di udara. Din duduk di sisi ranjang samping Azarin, masih terlihat lelah, namun sorot matanya mantap. Semua orang dalam ruangan menunggu dalam diam, hingga akhirnya suara pelan namun tegas keluar dari bibir Din. Aku harus ke kampung halaman Pak Galang, ucapnya dengan penuh keyakinan. Pak Galang yang menyelamatkan aku. Aku benar-benar berhutang nyawa padanya, Pak, Bu. Pak Argatama menoleh, memandang putranya penuh makna. Dia mengulurkan tangan, mengusap pundak Din perlahan. Papa akan bantu bertanggung jawab. Tapi, setelah semuanya tenang, ya. Papa masih berdebar ketakutan kalau mengingat kecelakaan itu. Din mengangguk setuju. Dia menunduk sebentar, lalu menghembuskan napas panjang, seakan mencoba mengusir bayangan malam kelam yang terus mengendap di benaknya. Aku sudah memaksanya untuk ikut keluar dari mobil itu, setidaknya aku gak akan merasa bersalah seperti ini. Tapi dia justru berkata, jika hidupnya tak lagi sama sejak istri dan anaknya sudah tiada. Suara Din makin terdengar getir, membuat Azarin refleks mengusap punggung suaminya dengan perlahan. Din pun menghela napas berat. Jika saja dia tidak memaksaku keluar dari mobil, mendorongku sampai aku terlempar. Dia menggeleng, helaan napasnya kian memberat. Aku sudah tidak tahu lagi. Din pun menoleh menatap istrinya, tangannya terulur meremas lembut tangan Azarin yang masih tampak pucat. Tanpa berkata apapun, tetapi cukup membuat Azarin mengangguk samar sambil tersenyum haru. Kalau bukan karena Pak Galang, mungkin ibu tak akan pernah melihat kamu lagi, sahut Bu Mahira dengan suara bergetar. Ibu ingin sekali bertemu keluarganya. Ingin memeluk dan meminta maaf. Din mengangguk, namun air matanya kini tak bisa lagi ditahan. Dia menyeka wajahnya cepat-cepat, lalu menghela napas berat. Aku gak akan lupa jasanya, Bu. Seumur hidup. Azarin pun ikut meneteskan air mata, saat teringat wajah Pak Galang yang begitu hancur ketika mengetahui anak dan istrinya dikabarkan telah meninggal, dikala itu dia masih dalam situasi bekerja. Dan sekarang, pria yang sama ternyata juga menjadi alasan Din masih hidup dan bisa duduk di hadapannya malam ini.
Keheningan itu akhirnya dibungkus oleh isakan lirih Alina yang tak tahu kenapa semua orang meneteskan air mata. Dia hanya tahu bahwa ayahnya kini kembali. Dan bahwa mereka sedang membicarakan seseorang yang sangat baik. Din meraih putrinya, mendekap erat tubuh mungil itu ke dadanya, tanpa berkata apa-apa. Sementara Pak Argatama ikut mengulurkan tangan membelai kepala cucunya dengan lembut. Namun, di tengah keharuan yang masih menggantung di udara, tiba-tiba suara Davian memecah keheningan. Nadanya ragu, seperti tak yakin apakah ini waktu yang tepat, tetapi rasa penasarannya lebih dulu melompat keluar. "Oh, ya. Mbak," katanya pelan, menoleh ke arah Azarin. "Tadi, ada paket, gak?" Azarin yang sedang mengusap ujung matanya, mengerutkan kening. "Paket? Gak ada." "Paket apa, Dav?" Davian menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Wajahnya menyiratkan kebingungan yang mendalam, bahkan sorot matanya mencari-cari ke sekeliling ruangan seolah berharap jawabannya ada di dinding. 38. "Jadi gini, Mbak Asa. Sebelum aku lihat Abang Din di ICU, sebelum aku yakin dia masih hidup, aku sempat ketemu Alea di IGD," ucapnya, nadanya mulai serius. "Dia yang ngasih tahu soal berita televisi, pengumuman korban kecelakaan itu." Wajahnya waktu itu, ya, seperti biasa. Tenang, senyum, bahkan kayak bahagia banget. Semua mata kini tertuju padanya. Termasuk mata Azarin yang tampak semakin bingung. Dia bilang, katanya ada kiriman paket ke ICU. Dan karena sebelumnya Papa udah anti-anti jangan sampai Mbak Asa tahu soal Bang Din, aku panik. Aku langsung lari ke ICU. Takutnya yang dia maksud itu sesuatu yang bisa, ya, membuka semuanya. Azarin menggeleng pelan. "Aku gak nerima paket apa-apa dari Alea. Sama sekali gak ada yang datang, selain Mas Din." Pak Argatama dan Bu Mahira hanya diam. Wajah mereka pun, sama bingungnya dengan yang lain. Meski Pak Artama sudah mengetahui kabar datangnya Alea, tetapi dia baru tahu cerita sesungguhnya. Namun tiba-tiba Din berdeham pelan. Sebelum berkata, "Paket yang Alea maksud, itu aku." Seisi ruangan terdiam. Davian tampak tercekat. Azarin bahkan mematung. Kedua orang tua mereka hanya saling pandang, tak yakin dengan apa yang baru saja mereka dengar. Din kembali berbicara, matanya menatap satu persatu wajah yang kini terpaku padanya. "Saat kecelakaan itu terjadi, sebelum polisi datang, ada seorang pengguna jalan yang nolong aku. Dia bawa aku ke klinik. Dan di sanalah salah satu dokternya nanya apa aku kenal Alea. Aku sempat bingung. Tapi katanya, dia ingat wajahku. Katanya aku pernah datang ke klinik militer dulu, waktu nyari tahu soal Alea." Semua orang mendengarkan dengan wajah belum puas. Bahkan Davian tampak makin bingung. "Terus?" tanya Davian akhirnya, dengan nada ragu. "Aku gak hafal nomor telepon siapapun. Bahkan nomor ibu dan papa. Handphone Aza ada di mobil, ke bawah sampai Jakarta saat itu. Jadi, aku hanya kasih akun Instagram Alea ke dokter itu karena dia hanya bertanya soal Alea saja. Kupikir dia bisa bantu hubungi keluarga. Ternyata, malah Alea sendiri yang datang. Dia yang jemput aku pakai mobil, terus bawa aku ke rumah sakit ini." Mulut Davian sedikit terbuka, tak percaya. Sementara Azarin mengernyit, wajahnya makin tak paham. "Bang, jangan ngaco deh," celetuk Davian akhirnya. Dia datang sendiri, dengan muka senang. Bahkan ucapin belasungkawa waktu tahu abang meninggal. Mana mungkin perempuan itu yang dendam segitu dalamnya, melakukan satu kebaikan pun. Mustahil. Din menatap adiknya tenang, tetapi tak mengurangi rasa pedih yang terselip di sorot matanya. "Soal itu,
Aku tahu, ucap Din pelan. Di mobil, dia udah bilang. Dia berniat datang memang buat itu. Buat ngucapin belasungkawa. Tapi sebenarnya dia ada niat lain. Din menghentikan kalimatnya, dan menatap kedua orang tuanya, serta Davian. Dia datang dan mengucapkan itu, hanya untuk buat kalian semua marah. Dia bilang, kalau orang makin sakit hati sama dia, termasuk kamu, Dav, maka gak akan ada alasan lagi buat dia berharap masuk ke keluarga ini. Pak Argatama memejamkan mata, menahan napas panjang. Bu Mahira pun meremas gamisnya, tetapi Mais diliputi rasa penasaran. Dia pengin dibenci, Dav. Lanjut Din. Dia pengin menghapus jejak dirinya yang notabene wanita baik-baik di matamu. Kamu harus membencinya, agar dia bisa menjalani hidup jika dia masih melihat rasa cinta di matamu. Jelas Din, lalu menghembuskan napas berat. Tapi, dia juga minta bayaran ke aku, yang sedikit sulit, tapi aku akan coba bantu. 39. Bayaran. Davian terkejut, membuat Din mengangguk berulang kali. Dia minta aku gunakan reputasiku untuk bantu dia masuk rumah sakit ternama, tempat yang selama ini dia impikan. Tapi gak bisa dia capai karena skandalnya dulu. Davian terdiam. Dia juga mengakui. Lanjut Din, suaranya makin berat. Kalau dia habis telepon Aza dan papa yang angkat. Dia cuma pengin didengar, jika dia pun terluka, tapi tak ada satupun yang peduli dengan lukanya, seolah semua rasa sakitnya tak sebanding dengan rasa sakit yang Aza alami. Katanya, sakitnya Aza bisa disembuhkan oleh dokter, sementara hatinya, hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Dia benci karena selalu menjadi paling akhir. Din menghela napas berat sekali lagi, lalu melirik Azarin. Dia juga bilang, dia benci sama dirinya sendiri. Karena selalu gagal. Dia seorang dokter, tapi hidupnya berantakan. Dan waktu lihat Aza makin bersinar yang hanya seorang guru, dia merasa makin tenggelam dalam rasa iri yang dia sendiri gak bisa kontrol. Azarin menunduk, air matanya jatuh satu persatu tanpa suara. Makanya dia nyakitin Aza. Karena dengan begitu, dia merasa dirinya masih lebih tinggi. Tapi itu cuma topeng. Sebenarnya dia remuk. Dan satu-satunya cara dia bisa membalikan harga dirinya, dengan bisa masuk ke dalam klinik ternama itu. Sayangnya tidak mudah, sekalipun dirinya seorang dokter dengan lulusan cum laude, tetapi skandal yang terjadi tidak akan membuatnya masuk ke sana. Din tersenyum sejenak. Itu sebabnya dia menjemputku untuk membuat perjanjian itu. Tak ada yang bicara. Bahkan detak jam di dinding pun terdengar sangat keras. Davian memejamkan mata. Entah harus marah, menangis, atau justru merasa iba. Karena tak menyangka Alea melakukan itu. Suasana di dalam kamar rawat inap kembali hening. Hanya suara embusan pendingin ruangan yang terdengar samar. Hingga akhirnya, Davian berani bersuara, meski terdengar sangat pelan, seperti merangkai kata yang berat untuk dikeluarkan. Aku gak pernah berniat mengakhiri hubungan kami, ucapnya dengan nada sendu, matanya menatap lurus ke lantai. Aku cuma minta waktu, supaya aku bisa menenangkan hati. Biar semuanya gak panas, gak saling menyakiti. Dia menghela napas panjang, matanya mulai berkaca. Tapi dia salah paham. Dia bilang aku ini penjahat, yang dengan berani ngetuk pintu hatinya, lalu saat pintu itu akhirnya terbuka, aku malah pergi, kayak pengecut. Din memandang adiknya dengan tatapan penuh pengertian. Dia tahu luka semacam itu, luka yang tak berdarah, tetapi menggerogoti perlahan. Kadang, Van, ucap Din lembut, orang yang kita cintai gak benar-benar siap untuk menerima cinta itu. Davian mengangkat wajahnya, menatap kakaknya. Cinta yang terlalu cepat dibuka pintunya, bisa jadi masih menyimpan badai di dalamnya.
Kamu gak salah kalau minta waktu. Itu tandanya kamu serius. Din menarik napas dalam, sebelum melanjutkan dengan nada tenang namun dalam. Jodoh itu bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang bertahan dalam luka dan tetap memilih. Tapi, kalau dia belum selesai dengan dirinya, kamu pun harus belajar bersiap untuk segala kemungkinan. Tapi aku sayang, Bang. Lirih Davian. 40. Aku tahu, sahut Din cepat, suaranya penuh pengertian. Tapi rumah tangga itu bukan cuma dua orang yang saling jatuh cinta. Rumah tangga itu pertemuan dua dunia, dua keluarga, dan dua cara pandang. Kalau hari ini Alea masih memendam kebencian sama Asa, maka luka itu gak cuma milik dia. Tapi juga bisa jadi milik kalian semua, nanti. Davian terdiam. Matanya mulai berkaca, tetapi dia menahannya. Din menatapnya lebih dalam. Kadang, cinta terbaik bukan yang langsung kita perjuangkan sampai habis-habisan. Tapi yang kita beri ruang untuk sembuh. Karena kalau kamu terlalu terburu-buru menjemput orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, kamu gak akan menikah dengan ketenangan, tapi dengan ketakutan. Pak Argatama yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Suaranya berat, tetapi penuh pertimbangan. Apa yang abangmu bilang itu benar, Dav. Kami gak melarang kamu, kami cuma gak mau kamu memulai sesuatu yang bisa jadi membawa luka baru, bukan kebahagiaan. Biarkan waktu bantu kamu dan dia menemukan tempat yang layak untuk cinta itu berdiri. Davian mengangguk perlahan. Meski hatinya terasa runtuh, tetapi ada seberkas cahaya dari kata-kata kakaknya dan sang ayah, bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus menggenggam erat. Kadang, justru dengan melepaskan sebentar, kita sedang memberi kesempatan untuk semuanya pulih dan tumbuh lebih sehat. Jadi sekarang bagaimana keputusanmu? Din tiba-tiba bertanya, suaranya disisipi nada bercanda meski mata masih menyiratkan keseriusan. Kembali ke Mesir, atau jadi suami Dokter Alea dengan segala permasalahan hatinya, Davian terkekeh pelan, matanya menatap langit-langit seolah mencari jawaban yang belum sepenuhnya dia pahami sendiri. Masih aku pikirkan, ujarnya santai, meski ada jeda berat di balik kalimatnya. Tapi, kemungkinan besar aku akan kembali ke Mesir. Safa udah duluan ke sana. Aku titipin dia ke temanku. Din mengangguk kecil. Ya sudah. Kalau memang kamu yakin mau balik ke Mesir, hati-hati di sana. Tapi, satu hal lagi. Din menatap adiknya dengan sorot yang tak lagi jenaka. Jangan terlalu dekat sama Safa. Refleks, Davian mengerutkan kening. Pak Argatama yang duduk di sofa kecil bersama Bu Mahira tampak berpaling. Hanya Azarin yang tetap diam, menyimak tanpa mengeluarkan satu kata pun. Kenapa, Bang? Tanya Davian, penasaran. Nada suaranya berubah serius. Din menghela napas pelan, tatapannya menembus jendela kamar yang mulai menguning disinai lampu lorong rumah sakit. Abang gak mau kamu jatuh cinta sama adiknya Safa, katanya lirih. Dia itu. Udah abang anggap adik sendiri, ujarnya, tanpa menjelaskan perkataan Siva malam itu, di parkiran rumah sakit soal amanah kakaknya. Tidak untuk saat ini. Davian tersenyum simpul, lalu mengangguk mengerti. Abang tenang aja. Safa bukan tipeku kok. Aku juga udah anggap dia kayak adik sendiri. Walaupun dia gak pernah panggil aku kakak kayak dia manggil abang. Hahaha. Semua yang mendengar hanya mengulas senyum tipis. Lagi pula, lanjut Davian. Aku cuma sebentar di sana. Dia masih lanjut kuliah. Sementara aku, palingan 41. Nunggu wisuda, beres dokumen, lalu balik ke Dubai. Kita juga gak akan sering ketemu. Paling hanya ngobrol seperlunya. Tahu sendirilah kampus di Mesir, berbeda dengan di Indo.
Din tetap mengangguk, tetapi kali ini tak ada senyum. Abang cuma mengingatkan. Hati itu hal paling mudah berubah. Hari ini kamu bilang cinta Alea. Besok, kamu bisa bingung sendiri. Dan kalau kamu sendiri belum selesai, jangan bikin orang lain jadi korban perasaanmu. Davian terdiam. Dia menunduk, mencoba mencerna kalimat kakaknya. Kalimat yang begitu tenang, tetapi dalam seperti sumur tak berdasar.